Fanadhartu ila wajhihi, aku ingin melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih sempat melihat wajah Nabi. Ka'annahu waraqati mushafi, seolah wajah Nabi itu adalah lembaran kertas dari mushaf yang putih bersih, yang di sana ada ayat-ayat Allah. Ada Nabi yang menyampaikan Al-Quran, beliau yang mengajarkan Al-Quran, beliau yang mengajar bagaimana membaca Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka wajah beliau wajah yang bersih dan putih, seolah dia adalah mushaf Al-Quran. Wan-nasu khalfa Abi Bakr, tatkala dibuka nyantiranya itu, satir itu, manusia berada di belakang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ingin melihat Nabi, mereka ingin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka rindukan. Fakana an-nasu yanzurun, hampir-hampir manusia itu mereka berdesakan dan ingin memaksa masuk. Wa asara ila nasi an disebut, maka Nabi Sallallahu berisyarat kepada manusia agar mereka tenang, tidak boleh ramai jangan ramai, dengan isyarat tangan supaya mereka tenang. Wa Abu Bakar ya ummuhu wa alqa asad wa asatr wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dhalika al-yawm. Maka kalau manusia mereka berdesak ingin mendapatkan bertemu dengan Nabi Sallam, maka beliau mengisarkan hal itu. Wa Abu Bakar ya ummu, maka Abu Bakar yang ada di depan, beliau ada di depan dan kemudian menyibak tirai kain yang menutup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu min akhir dzalika. Saat itu Nabi SAW wafat di hari Senin pada akhir hari, yaitu sore hari. Maka para sahabat belum beranjak dari tempat itu. Sejak pagi mereka berkumpul di sana sampai siang, dan sampai sore hari mereka mendapati Rasulullah SAW wafat. Saat itu berucaplah para sahabat, mereka seolah tidak percaya dan hampir-hampir tidak percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Mereka tidak percaya karena beberapa hari masih keluar, 5 hari sebelumnya masih datang ke masjid dan beliau berisyarat bahwa Abu Bakar sebagai imam, dan beliau mengatakan ini dan itu, berikan wasiat kepada para sahabat. Maka di saat hari Senin itu beliau berisyarat di akhir yaum kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau wafat di hari Senin itu di akhir hari. Para sahabat berpuncak dan Umar bin Khattab seperti orang yang marah-marah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau yang menenangkan para sahabat, beliau yang mengingatkan kepada mereka semuanya. Tatkala para sahabat berpuncak ingin menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata qutilat qalabtum ala aqabihim wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurra syai'an wa sayajzillahu syakirin. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, kecuali beliau adalah seorang utusan. Beliau adalah seorang rasul. Apakah tidak beliau ini wafat, kalian akan kembali kepada Allah, kalian akan kembali meninggalkan Islam? Tersadarlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mendengar firman Allah Ta'ala ini dibacakan, dan semua dia tidak percaya, tidak percaya bahwa Nabi bisa wafat, Nabi itu bisa meninggal. Setiap hari dan sering dibacakan ini seolah baru sekarang, seolah baru hari ini ayat ini turun dan beliau dengar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi. Tidaklah Nabi Muhammad adalah seorang utusan, telah berlalu sebelumnya para utusan. Apakah jika beliau wafat kalian akan kembali kepada Allah?
Barang siapa yang kembali kepada kekufuran, hal itu tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Maka tersandarlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mendengar firman Allah Ta'ala ini dibacakan, barulah beliau mulai dan tahu bahwa ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi SAW pun adalah manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahu wahid. Allah menyebutkan bahwa benar-benar beliau adalah seorang manusia biasa yang bisa meninggal dunia, yang bisa wafat, merasakan senang, merasakan sedih. Hanya saja yang membedakan bahwa beliau ini adalah utusan Allah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qabadallahu wa inna ra'sahu ladhi najid wa sa'id aradu annahu mata fi haqqiha." Ini aradat annahu mata fi haqqiha. Ibu Aisyah mengatakan Allah mencabut ruh Nabi SAW dan kepala beliau ada di pangkuan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibu Aisyah mengatakan, saya berharap beliau ada di pelukan. Artinya benar, beliau di pangkuan Ibu Aisyah, istri yang paling dicintai beliau setelah Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan hal itu di pangkuan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalbil maut, ma wajada qalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqribah, wa qala Nabi sallallahu la karba ala abik ba'da al-yawm, innahu qad hadar min abika ma laysa bitamik minhu ahad." Nabi sallallahu disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah SAW mendapati apa-apa, jadi kesulitan, keberatnya rasa sakit ketika menjelang maut, apa yang beliau hadapi, yaitu putri beliau Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa akrimah, bahwa ini adalah merupakan sebuah musibah, rasa sakit. Wakala Nabi SAW tidak ada rasa sakit untuk ayahandamu setelah hari ini. Sungguh telah hadir kepada ayahmu itu apa-apa yang tidak bisa menghindar darinya seluruh manusia seorang pun. Mereka tidak bisa menghindarinya. Jadi wafat yaumul qiyamah, berhadapan dengan hari kiamat. Pada itu setiap jiwa yang bernyawa, mereka semua merasakan hal itu. Hatta Nabi dan Rasul semuanya pun merasakan hal itu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Rasul yang pertama, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan seluruh para Nabi dan Rasul, orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala, mereka pun merasakan pedihnya, sakitnya rasa kematian. Ini itu merasa merupakan sebuah rahmat dari Allah bagi orang beriman dan azab bagi orang yang tidak beriman. Karena benar Nabi rahimahullah, sekecil apapun sebuah musibah bagi orang-orang yang beriman, hal itu sebagai kafarah, sebagai penghapus, pengelembur dari semua apa yang berupa dosa-dosa kesalahan. Karena itu orang beriman tatkala mendapatkan sakit dan bisa bersabar dengannya, maka itu sebagai kafarah bagi nabi muslim. Zimu ada illa kata Allah illa rafa Allah khatayahu kama tahata orang musyrikin. Tidaklah melipat satu musibah bagi orang beriman kecuali digugurkan kesalahannya seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan, diangkat derajatnya walau hanya sekedar jarum yang mengenai dirinya, atau yang lebih kecil duri, duri yang menancap dirinya kemudian akan
dia miskin, kesalahannya ada pada dirinya, dosanya. Karena itu musibah kematian merupakan musibah yang sangat menyakitkan bagi orang beriman. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang yang telah datang ajalnya itu. Bapak Ibu rahimani rahimahullah. Karena itu hendaknya kita berusaha menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq. Para ulama mengatakan man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidupnya di atas sesuatu, niscaya dia akan diwafatkan di atas sesuatu itu. Yang hidup di atas tauhid dan sunnah, insya Allah akan diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Siapa yang hidup di atas maksiat dan dia tidak bertobat, maka sangat dikhawatirkan dia akan diwafatkan Allah di atas maksiat. Waliyahzubillah. Kemudian Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW mata wa Abu Bakar bisunji, yani ta'ni bil ahliyah bani waqama Umar yaqul wallahi ma mata Rasulullah SAW faja'a Abu Bakar faqashafa Rasulullah SAW faqabbala. Demikian ketika Umar bin Khattab marah-marah, maka Abu Bakar menuju kepada Rasulullah SAW dan membuka satir, lalu beliau mencium pipi Nabi SAW. Maka Abu Bakar mencium pipi beliau, waqala bi abi anta, demi ayahku sebagai tebusan. Tidak yang memayitah, sungguh kau itu baik dalam keadaan hidup dan engkau baik dalam keadaan meninggal dunia. Kharaja Abu Bakar, setelah masuk di kamar Rasulullah, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau keluar darinya. Maqal, ayuhan hadith ala rizqik, wahai orang yang terburu-buru. Ini maksudnya Abu Umar bin Khattab yang terburu-buru marah. Beliau mengatakan, menasihati kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada mengatakan nama Abu Bakar jangan sama. Ketika Abu Bakar mulai keluar dari kamar, menasihati Umar dan para sahabat yang lainnya, duduklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hamidallah wa Abu Bakar. Abu Bakar memuji Allah Ta'ala, wa asna alaihi, dan memuji dan menyanjungnya, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Beliau menegaskan setelah membaca firman Allah Ta'ala tadi, wa ma Muhammadun illa rasul wa la min qablihi rasul. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Rasulullah, menyembah Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Allah maha hidup, kekal dan tidak